Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pemirsa Sobat PKTV dimanapun Anda berada, yang pertama-tama dan yang paling utama, tentunya marilah kita panjatkan puja dan puja syukur kita atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, baik itu nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan berbagai nikmat yang mungkin tidak bisa kita sebutkan, sehingga pada hari ini, pada kesempatan kali ini, dan pada tahun ini kita bisa bertemu dengan bulan yang agung, Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Quran. Bulan di mana turunnya Al-Quran, bulan di mana kita berpuasa, bulan di mana dibukanya semua pintu surga, ditutupnya pintu neraka, dan juga syaitan dibelenggu. Ini menjadi kesempatan kita untuk meningkatkan value ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, tak lupa juga salawat serta salam kita haturkan kepada junjungan kita, Nabi Agung kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarganya, sahabatnya, tabi wa tabiinnya, dan semoga kita termasuk di dalam umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa PKTV dimanapun Anda berada, tidak terasa ya, ternyata kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan yang insya Allah penuh dengan barokah, yang insya Allah penuh dengan maghfirah, ampunan dari Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi latihan kita, proses latihan kita untuk meningkatkan iman kita, meningkatkan ibadah kita dengan salah satunya cara berpuasa. Tapi yang perlu kita sadari adalah bahwa bulan Ramadan ini terkadang ada orang yang berbeda-beda tanggapannya. Ada orang satu misalkan, dia senang bertemu dengan bulan Ramadan, senang banget. Alhamdulillah bisa ketemu dengan bulan Ramadan. Bisa menjadi kesempatan untuk meningkatkan ibadah. Tapi yang kedua ada juga yang ya biasa-biasa saja. Ya sudah, Ramadan as usually seperti biasanya, puasa, ibadah, sudah selesai. Tinggal tunggu berapa waktunya, sudah selesai. Ada juga yang ketiga mungkin sedih. Ya Allah, wes posone. Ya Allah, kok sudah puasa lagi? Rakroso, aduh, puasa lagi, nggak bisa sarapan, nggak bisa makan siang. Nah, inilah yang nanti Sobat PKTV dimanapun Anda berada dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana kita ini menyikapi itu? Apakah kita ini senang ketika bertemu dengan bulan Ramadan? Apakah kita ini biasa saja ketika bertemu dengan bulan Ramadan? Dan apakah kita merasa sedih? Nah, ini yang bahaya, ini yang sedih. Justru kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita harus berbahagia, menyambut dengan meriah, menyambut dengan niat yang ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala untuk berpuasa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah bersabda di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad, "Rubba shaim hadzuhu min siyami al-ju' wal 'atash, wa rubba qa'im hadzuhu min qiyamihi as-sahr." Jadi di situ dijelaskan, di hadis tersebut dijelaskan, rubba shaim hadzuhu min siyamihi al-ju' wal 'atash. Berapa banyak orang-orang yang berpuasa itu ya, yang dia ini berpuasa tapi hanya mendapatkan lapar dan dahaga saja. Karena kenapa? Tidak diniatkan karena Allah Subhanahu wa taala. Semestinya ini menjadi kesempatan kita. Warubba qa'im hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Dan juga ada beberapa orang itu yang dia qiyam min qiyamihi hadzuhu min maaf, warubba qa'im hadzuhu min qiyamihi as-sahar. Memang dia berpuasa, ada qaim juga. Dia mendirikan ibadah-ibadah di puasa, tapi ya, dia cuma dapat ya capeknya saja. Nah, ini yang menjadi perhatian kita. Jangan sampai kita ini berpuasa cuma dapat lapar dan dahaga saja. Jangan sampai kita berpuasa, maaf. Jangan sampai kita ini berpuasa malah mendapatkan ya cuman sekedar biasa saja.
ya. Nah, maka dari sini pemirsa Sobat TV, Sobat PK TV yang insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa langkah-langkah yang bisa kita laksanakan, yang bisa kita lakukan dalam bermuajahah dengan bulan Ramadan sebagai bentuk upaya kita meningkatkan ibadah kita, kualitas dan kuantitas iman kita, kita niatkan dari sini. Karena ini mumpung masih hari pertama, masih di awal kita target ini. Oh, kira-kira apa yang kita laksanakan? Maka di situ, sobat BKTV yang berbahagia, ada beberapa cara yang bisa kita lakukan. Yang pertama, mari. Pertama ini ya, mari kita jadikan bulan Ramadan menjadi madrasah Al-Quran sebagai tempatnya untuk kita dalami berkaitan dengan Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah 185 jelaskan syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Di dalam bulan Ramadan itu adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Maka di sini kita raih keseluruhannya. Kita perlu untuk mendalami lagi, tidak hanya sekedar membaca. Membaca bagus, bagus, sangat-sangat bagus. Kita baca, ada program namanya One Day One Juice. Hari satu juz. Dalam satu hari misalkan ya, kita sholat 5 waktu, bisa itu kita baca. Al-Quran itu kan satu juz terdiri dari 10 lembar ya. 10 lembar itu. Kita baca, subuh 2 lembar. Zuhur 2 lembar. Asar 2 lembar. Maghrib 2 lembar. Kemudian Isya 2 lembar. Selesai. 10 itu. Dapat kita satu juz. Tergantung nanti bagaimana Sobat PKTV ini bisa manage waktunya untuk membaca Al-Quran. Kita nggak usah nunggu waktu longgar. Tapi berkaitan dengan Al-Quran, bagaimana kita mampu melonggarkan waktu kita untuk membaca Al-Quran. Karena kalau nunggu waktu longgar, susah itu. Maka di sini, Sobat BKTV, mari. Yang pertama ini kita jadikan bulan Ramadan sebagai madrasah Al-Quran. Karena nanti kita ini awalnya mau target berapa kali khatam ini. Berapa kali kita mau khatam, dan mungkin bisa juga, kita bisa memaknai Al-Quran yang apa saja isinya. Yang kedua, buat BKTV yang insya Allah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mari kita jadikan bulan Ramadan ini sebagai madrasah infak dan sedekah. Bersedekah, berinfak bisa kok kita laksanakan dimanapun itu. Bahkan nggak cuma bulan Ramadan, tetapi bulan Ramadan ada yang menarik Sobat BKTV. Karena kenapa? Di situ dijelaskan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah, ya, Tirmidzi, Ibnu Majah dan Ahmad. Dijelaskan bahwa man fatara shaim kana lahu mithlu ajrihi ghaira annahu la yanqusu min ajri shaim syai'an. Kita berinfak ini. Man fatara shaim, barang siapapun yang memberikan makan kepada orang yang berpuasa, kana lahu mithlu ajri ghaira annahu la yanqusu min ajrihi syai'an. Jadi dijelaskan di situ baginya pahala seperti orang yang berpuasa. Berpuasa pahalanya insya Allah banyak insya Allah ya. Maka kita sudah berpuasa, kemudian kita memberikan infak sodakoh berupa makanan, sodakoh yang berupa makanan kepada orang yang berpuasa, dapat kita pahala double. Tanpa mengurangi pahala orang yang berpuasa sedikit pun. Nah, kita walaupun kita ini mungkin bersodakoh makanan, nggak mungkin kita ambil apa ya pahala dari orang yang kita berikan, nggak, beda lagi. Puasa, ya kita puasa dapat pahala. Apalagi kita sudah puasa memberikan sodakoh makanan berbuka kepada orang yang berpuasa. Insya Allah ini bisa melipat gandakan pahala kita. Apalagi di bulan puasa ya. Di bulan puasa banyak sekali amalan-amalan infak sodakoh yang bisa kita lakukan sebagai bentuk kita meningkatkan diri kita, meningkatkan ibadah kita. Dan yang selanjutnya yang ketiga juga kita jadikan. Yang ketiga kita jadikan puasa ini, momentum puasa ini sebagai madrasah doa. Banyak kok kita bisa laksanakan doa itu. Bahkan ketika malam hari ya, qiyamul lail, kita sholat tarawih, ya, kita banyak berdoa di situ. Nah, kemudian ada doanya Allahumma innaka afun wahibul afwa fa'afani. Ya Allah, bahwa Allah itu Maha Pemaaf, wahibul afwa fa'afani, maka ampunilah segala dosa-dosa kita. Dan juga dengan doa ini, the power of doa, bagaimana nanti Allah memberikan kepada hambanya apa yang diminta lewat doa. Al-Baqarah 186 menjelaskan wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib
Kalau misalkan kita tanya ini, sebenarnya Allah tuh di mana sih? Nah, jawab itu di Al-Baqarah 186. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib, fa inni qarib. Bahwa Allah tuh dekat, sangat-sangat dekat dengan kita. Uji budak watada'i. Ya, Allah itu akan mengabulkan doa bagi orang yang berdoa. Maka di sini sobat PK sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jadikan bulan puasa ini sebagai madrasah doa. Memperbanyak doa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga bisa mustajab, diijabahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, apa yang kita inginkan dan apa yang kita butuhkan dipenuhi oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikuatkan juga dalam hadis yang diriwayatkan oleh Baihaqi, salatu da'watin la turaddu. Ada 3 orang, ya, 3 golongan doa atau 3 doa yang tidak akan tertolak. Apa itu? Da'watul walid. Yang pertama adalah doanya orang tua. Yang kedua, da'watus shaim, doanya orang-orang yang berpuasa. Nah, kita sudah berpuasa, kemudian sudah memberikan sedekah tadi ya, berupa makan untuk berbuka. Nah, kita juga berdoa. Insya Allah, semoga pahala kita menambah di bulan puasa ini dan semoga puasa kita ini nggak sia-sia. Ya, jadi nggak cuman hanya menahan lapar dan dahaga, nggak cuman ketika kita sholat tarawih capek aja saja enggak. Tapi kita dapat barokah, kita dapat maghfirah, dan kita dapat ajroh, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, dakwatul shaim, dan yang ketiga dakwatul musafir, bahwa itu juga ada doa yang diijabahkan yang tidak tertolak, yaitu doanya orang-orang yang musafir. Inilah Sobat PKTV, dimanapun Anda berada dan insya Allah dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, 3 hal di awal yang mampu, yang perlu kita laksanakan sebagai target kita. Yang pertama, kita jadikan puasa ini sebagai madrasah Al-Quran, memperbanyak membaca Al-Quran. Yang kedua, menjadi madrasah infak dan sodakoh. Sodakoh dimanapun kita berada, baik itu yang kecil ataupun yang besar. Dan yang ketiga, madrasah berdoa. Berdoa dimanapun itu, kita tentunya berharap semoga Allah mengabulkan semua doa kita, menambah pahala kita untuk meraih kebahagiaan kita di dunia maupun di akhirat. Demikian sedikit kultum menjelang berbuka ya. Karena ini menjelang berbuka, maka selamat menunaikan ibadah puasa bagi Sobat PKTV dimanapun Anda berada, dan juga selamat berbuka. Ya, semoga puasa hari ini mendapatkan barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Astaghfirukum wa asykurukum ala jamil akhta. Asykurukum syukran jazilan wa jazakumullah khairan katsiran. Billahi fi sabilil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.